Halo teman-teman Beginu, kali ini Beginu ada di Grasberg Mine di ketinggian kira-kira 4.200-an meter di atas permukaan laut. Ini agak dingin nih dan oksigen agak tipis dan kita akan datang ke sini untuk melihat konser yang akan masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia, konser kita satu dari Slank. Kita akan jalan ke sana dan apa keseruan dan keunikan dari konser ini karena kita datang ke sini dengan rombongan kendaraan operasional yang khusus dan kita melintasi perbukitan yang sangat berbatu ya pasti, dan kita lihat langitnya begitu biru. Compare ke Jakarta yang sekarang lagi kasus polusi, ini sangat jernih dan bersih sekali. Kita akan masuk ke arena konser di mana semua konser itu selalu pakai bendera Slank. Nah, kita sekarang akan konser di konsernya Slank dan pasti ada bendera Slank. Kita akan masuk ke sana. Ya. Kita berikan sambutan paling meriah untuk Faris RM. Silakan Mas Karim. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai. Senada tinggal semi di antara. Good morning Papua, good morning Papua. Ya, lengkap nih kita Pak Tony ya. Tadi cerah sekali, sekarang Sudah kita kabut, sudah turun. mulai kabut turun Iya. dan kita mulai agak dingin. Dan kita tadi menyaksikan 3 legenda atau 3 legend Indonesia hadir. Freeport, Faris RM, dan Slank. Slank. Nah, apa makna dari kegiatan tadi Pak Tony? Jadi kan memang kita merencanakan ini untuk pertama dalam rangka HUT RI lah. Tis, Kita 78. setiap tahun dari tahun 73 Wow, melaksanakan upacara peringatan dengan upacara 50 kali berarti ya. Ya, jadi udah 50 kali nih. Persis. Dan ini momentum yang tepat bagi kita untuk juga mengadakan konser di Grasberg. Ya, Grasberg ini sudah tidak beroperasi lagi. open pit-nya. Dan Ya, inilah Grasberg ini yang menjadikan PT itu tambang kelas dunia. persis. Tadi Pak Tony sebut di situ dan Iya. menghadirkan Slank tadi keriuhan dan semua orang yang hadir di sini langsung. Dan itu juga untuk mengapresiasi teman-teman di operation gitu. Ya, Di Grasberg dan juga besok di Rich Camp. persis. Tim operation yang udah bekerja banting tulang walaupun COVID, mereka terus mencapai target dan Apresiasi Terus dihadirkan di hari ini. ya pada akhirnya memberikan sumbangsi yang besar bagi bangsa dan negara. Ada 2 rekor tadi ya Pak Tony ya. Satu soal pembentangan bendera yang Guinness Book Ya, of pembentangan Record. bendera tuh world record World record, betul. 3.500 hampir 3.500 meter persegi Wow. di ketinggian di lereng gunung Ya. pegunungan Sudirman ini. Sementara Puncak Grasberg. Slangnya adalah konser di ketinggian yang Tertinggi, dicatatkan ya. di Muri ya kalau salah. Ya, di Muri sudah dicatatkan dan 2 tahun lalu tuh konser terdalam di tambang bawah tanah. Ya, kita lihat ya waktu itu. Iya. Gitu Pak Tony, dan kita tadi ngelihat Pak Tony ikut menyumbang sampai kakak tadi sujud. Wah, Loh kan itu teman-teman lama semuanya. persis. Musisi ketemu musisi ya udahlah cair. Makasih Pak Tony. Makasih. Kita lanjutkan obrolannya di kesempatan besok pas Oke. habis selain konser yang lebih besar. Oke. Mencintai Ini kita mau ke underground. Kita mau lihat bagaimana operasional pemecahan batu dan kemudian pengangkutannya dengan kereta. Nanti kita akan lihat ini otonomus semua atau dikerjakan atau di direct jauh dari kira-kira 10 kilometeran
Dan itu semua bisa dilakukan tanpa manusia. Ini pakai apa ya, APD ya, alat pelindung diri yang lengkap ya. Ini gembolan, ini baterai nih. Ini ya buat penerang supaya kalau dalam kegelapan kita kelihatan, sama lampu nih yang keren nih. Nah, gue dikasih tahu tadi nih. Nah, isyarat kalau lo harus menjauh lo begini, pergi gitu. Kalau lo nggak boleh jalan gini, nih. Kalau boleh mendekat gini, ya itulah ya. Kita lagi di control room, kita sedang melihat bagaimana operasi untuk penambangan secara otomatis ya, dan ini dilakukan secara remote dari jarak 10 km ya dari lokasi tambang itu. Jadi prosesnya dia akan mengambil bebatuan dari bawah tanah, lalu kemudian ini persis di atas open pit yang Grasberg itu, dan rentangnya itu sekitar tadi penjelasannya 500 meter ya untuk panjangnya, dan ini akan ditambang kira-kira sampai 2041. Ini kita lihat beberapa operatornya mengoperasikan alat-alat ini. Mari kita lihat sini nih misalnya nih. Ini ada, dan katanya ada 25 perempuan yang mengoperasikan alat-alat ini nih. Salah satunya kakak ini, kita tanya, ini lagi mengoperasikan apa? Loader main jam ini di Loader main jam. Oke, namanya siapa? Safa. Sudah berapa lama di sini Safa? Mau 3 tahun. Jadi kerjamu apa? Mengoperasikan apa? Kita operate loader, operate ini kan untuk loading, dumping, hauling. LOD itu loading, haul, dumping. I see. Jadi dia misalnya dia mengambil mak, dia bawa ke OR. OR terus lewat kereta tadi itu. Iya, kereta Oh, ini kereta yang di sana. dia ambil. I see. Kita dari atas kita tuang, Mm-mm. mereka di sana Mengoperasikan untuk jalannya. Oh, oke, 3 tahun. Dulu backgroundnya apa? Gamer atau apa? enggak, aku fashion design. Hah? Fashion design? Kok bisa? Fashion design karena memang operator kan di sini ya kita kan di ini lagi kan license-nya di sini. Jadi memang dari banyak beragam sih, di sini ada yang pendidikan, ada yang kesehatan, Oke. banyak. Oh. Ya, guru TK. Jadi desain fashion. Oke, telah melakukan pekerjaannya lagi. Siapa tadi namanya? Safa. Safa. Thank you Safa ya. Nah, kira-kira itu Ki, siapa aja sebenarnya bisa mengoperasikan asal tahu dan bagaimana teknik pengoperasian alatnya, termasuk tadi Safa, fashion designer bekerja di mining gitu ya. Makanya fashionista banget ini. Fashionista banget ini. Fashion designer. Ya intinya mereka mencarikan perempuan. Mm-mm. Nah, emang main gym kan memang dikhususkannya untuk sebagai perempuan. Oke. Perempuan ya, aku apply aja pas apply gitu, ternyata ya keterima. Oh gitu. Sih, emang Apa tesnya apa? Psikotes atau? ya ada wawancara psikotes lah. Oke. Selayaknya ini aja. Wawancara kerjaan. Sebenarnya awalnya kan perekrutan di Rockbreaker. Mm-mm. Rockbreaker, abis dari situ kita naik lagi kan, maksudnya jadi sekitar sebulanan lah. Lebih itu kita Mengoperasikan ini. Oh, training untuk pengenalan Karena kan alatnya. aku nggak ada basic teknik. Iya. Rata-rata juga Umumnya ada pelatihan. Jadi kita ada I see. pelatihan sekitar sebulanan, dan itu belum termasuk kita langsung dapat license karena kita kan harus kejar jam terbangnya. Mm-mm. Oke, punya license jam terbang. Ya karena nggak ada, kecuali kalau misalnya mungkin dari lulusan teknik Heeh. terus mereka pernah ada bawa alat itu Lebih biasanya mudah. jam terbangnya nggak terlalu sebanyak kayak kita. Oke. Kita kan karena nggak ada basic teknik, jadi jam terbangnya tuh sekitar berapa ya, 225 jam. Oh, baru bisa Harus dapat. kejar itu, Untuk baru dapat. kita dapat license. Oke. Oh, ada lisensinya, berarti tahap-tahapan juga. Ya tahap-tahap. Jadi ya itu makanya kita awal biasa dari Rockbreaker terus Mhm. naik ke main jam. Berapa jam duduk begini untuk bekerja? Ini kita sekitar 12 jam. 12 jam. Nanti diganti yang lainnya. Change shift. Ini operatornya 24 jam operasinya. Kita operator tetap 24 jam. Ah, oke. Karena kita kan ada shift-shiftan, ada Hmm. shift pagi, shift malam. Ini kebetulan aku lagi shift pagi, nanti Ganti. 5 hari kerja, setelah itu aku Ganti shift si malam. Ada 25 perempuan di sini. Iya, Ah. gabungan dari Semua 3 ya, kru 3 kru. Oke, Safa, thank you ya. Makasih ya.
Ya, kita sekarang lagi di underground ini. Posisinya ada di 1.700-an meter di bawah permukaan tanah. Dan kita di sini melihat ada gereja Ekumene Soteria yang menjadi tempat ibadah para pekerja di tambang Freeport ini. Mari kita masuk untuk melihat bagaimana gereja ini dipakai setiap minggu ya untuk ibadah para jemaat di sini. Kita melihat di sini ada tebing-tebing yang menunjukkan bahwa ini memang di bawah tanah, dan kita lihat semua posisinya memberikan ruang bagi mereka yang beragama Kristen, baik yang Katolik maupun yang Protestan maupun yang lain, untuk beribadah di tempat ini. Kayak tempat ibadah bersama yang digunakan oleh pekerja di Freeport yang beragama Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Ya, tadi barusan kita lihat gereja di kedalaman, mungkin yang paling dalam ya di Indonesia atau mungkin bahkan dunia, karena di 1.700 kita akan melihat masjid yang juga posisinya persis bersebelahan dengan gereja ini. Dan hal yang unik ketika ada perayaan yang bersamaan, misalnya pas perayaan Paskah atau Jumat Agung, ketika yang di gereja ini sedang beribadah, di masjid sedang melakukan ibadah juga. Jadi kebersamaan itu terasa, dan pas Ramadan tahun lalu, mereka berkumpul bersama untuk kemudian merayakan buka puasa dan bubaran dari gereja itu. Lihat di sana. Yang tadi saya ceritakan yang ada di kedalaman 1.700 di bawah permukaan tanah, dalam masjidnya adalah Masjid Al-Ba'abul Munawar. Di situ biasanya para pekerja Freeport yang beragama Islam menunaikan ibadah. Ya, pagi ini kita akan upacara peringatan detik-detik proklamasi untuk ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Dan kita sudah ada di lapangan di Tembagapura, tempat acara dan upacara ini akan digelar. Ya, setelah kemarin kita seharian ke Grasberg dan ke bawah tanah. Di Grasberg kita mencatatkan 2 rekor. Satu rekor dunia tentang pembentangan bendera merah putih di ketinggian 4.285 meter. Dan yang kedua, rekor muri untuk konser slang, konser Kita Satu, di ketinggian yang sama. Dan kemudian kita mencoba masuk ke bawah tanah untuk melihat bagaimana operasi pertambangan itu dilakukan. Nah, sekarang kita akan mulai mengikuti upacara. Ini agak gerimis sedikit, tapi antusiasme karyawan Freeport dan undangan tidak surut karena hujan. Saya pakai peci nih. Kita mulai ya. Baru aja kita mengikuti peringatan detik-detik proklamasi Indonesia di HUT-nya yang ke-78 di Tembagapura. Upacara yang sangat hikmat meskipun dalam kondisi hujan sepanjang upacara, dan sekarang sudah mulai agak reda. Kekhidmatan terasa lebih megah karena kita dikelilingi oleh alam yang begitu kaya dan hutan yang begitu indah ya, mengelilingi pengibaran sangsaka merah putih di detik-detik perayaan, detik-detik proklamasi yang baru saja kita ikuti. Kita sedang mendengarkan lagu-lagu kebangsaan yang membangkitkan kembali rasa kita sebagai orang Indonesia yang merdeka untuk tahun ke-78.
Ya Pak Tony, baru saja kita mengikuti peringatan detik-detik proklamasi. Apa yang khas dari ulang tahun ke-78 pada pagi hari ini, Pak? Pagi hari ini kalau kita lihat kekhasan kita, kalau pagi hari ini sih sebenarnya sama seperti tahun yang lalu ya. Seperti 50 kali kita lakukan. Sudah lebih dari 50 kali kita lakukan sejak tahun 73. Pertama Freeport Indonesia mulai beroperasi. Ya. Sebelumnya kan konstruksi ya, mulai beroperasi udah langsung diadakan upacara oleh almarhum Pak Ali Budiarjo, presiden pertama kita. Yang diabadikan untuk terowongan. Diabadikannya IB Tunnel, Ali Budiarjo Tunnel, diabadikan terowongan dan terus kita lakukan setiap tahunnya walaupun COVID ganas-ganasnya tahun 2020 saya bilang harus tetap dilaksanakan. Setiap departemen diwakili oleh satu orang, Pak. Oke, jadi hujan sih sebenarnya nggak terlalu soal ya? Nggak pernah juga hujan lebih deras dari ini, tapi mereka tetap bertahan. Itulah membuktikan bagaimana dedikasi karyawan-karyawan kita ini untuk kecintaannya kepada Indonesia. Kemarin kita merayakan 2 rekor, Pak ya? Iya, kemarin yang berbeda rangkaian perayaan ini adalah kemarin kita mengadakan konser tertinggi di Indonesia, Slank dan Faris RM tampil. Ex Tony Wenas ya. Dan itu memang kenapa kita adakan tanggal 16? Karena kan tanggal 17 upacara. Dan situ di Grasberg nggak bisa diadakan siang atau malam. Harus kenapa? pagi. Itu udah pasti kabut. Persis. Ya, kemungkinan besar tuh kabut. Kalau udah di atas jam 11 itu kabut. Jadi kemarin wah udaranya cerah banget di Grasberg. Ya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut setelah kita akan nyari tempat yang lebih baik, Pak. Oke. Untuk podcast kita. Iya. Pak Tony. Terima kasih. Tiga, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Training Ground Papuan Football Academy. Ya, siang ini kita ada di Mimika Sport Complex yang baru diresmikan untuk PON sebenarnya, tapi sekarang ditambah fasilitasnya dengan lapangan sepak bola sintetik seperti yang saya injak ini. Ini dipakai untuk melatih putra-putra Papua untuk menjadi atlet sepak bola nasional bahkan internasional karena menghadirkan pelatih berkaliber internasional dan berkaliber nasional. Selain Mimika Sports Complex ada lapangan bola sintetik ini, kita nanti juga akan lihat gimnasium di sana yang akan diresmikan juga menjadi satu kawasan yang dipakai untuk membina bakat-bakat Papua terkait dengan olahraga untuk menjadi atlet dan secara pendidikan mereka dibekali. Mari kita lihat apa yang akan kita saksikan di sini. Ya, ini kita sedang ada di kompleks Mimika Sport Center dan kita akan ketemu dengan pelatih dari atlet-atlet sepak bola kita. Halo Mas Ardiles, Bram Biwak, saya Wisnu. Siap, salam Ini kenal. tempat anak-anak Papua di Mimika ini dilatih untuk menjadi atlet sepak bola. Iya, benar. Apa aja model pelatihan atau pola pelatihan? Ya, yang pertama kita di sini kalau pagi latihannya jam 8. Pagi Sampai jam 9 atau 9.30. Habis itu sesi siangnya di jam 11 ada sesi analisis. Analisis dari apa yang dilatihkan tadi? Analisis dari apa yang dilatih, ataupun analisis dari hasil
internal game atau beberapa game dengan tim-tim yang ada di Timika. Oke. Jadi kita analisis, kita lebih lihat ke individunya. Nanti setelah itu mereka makan siang, istirahat. Sorenya jam 3 mereka school sampai jam 17.30. School itu apa? Pendidikan formal. Oh, jadi dia dilatih sebagai atlet Ya. dan dididik untuk pendidikan formalnya. Jadi sekaligus. tidak di samping itu kan ada 3 hal penting di sini. Sepak bola, pendidikan, dan pembinaan karakter. Karakter. Tiga-tiganya dibekalkan di sini. Jadi ada kayak boarding schoolnya di sini juga. Benar, boarding school. Oke, jadi ini base-nya adalah sport science juga ya, jadi menganalisa Ya. pergerakan, lalu tadi kita lihat juga latihan Ya. segala macamnya itu. Udah dimulai ya. Pertama kita bersyukur karena PT Freeport Indonesia boleh menyiapkan fasilitas yang sangat luar biasa dan kalau saya ini fasilitas yang mewah. Mewah, terbaik mungkin di Indonesia. Ya, puji Bisa Tuhan. Dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu akademi yang bisa dipakai untuk anak-anak kita bagaimana bisa dibina dan bisa berkembang dengan perkembangan sepak bola dan juga sport science tadi. Oke, sport science. Jadi goals-nya setelah anak-anak itu dilatih di sini sampai usia berapa, lalu kemana mereka akan Dalam program di tahun pertama mereka 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun setelah Usia itu berapa mereka masih? usia 13 sampai 14 tahun. Nanti di usia 15 tahun kita promosi mereka. Mungkin ke Elite Pro Academy Ya. atau ke beberapa akademi di luar yang juga mereka ada satu tuntutan yang harus penting bahwa anak-anak ini dilatih tapi ya bukan hanya sekedar melatih tapi mereka harus punya banyak jam bermain. Harus banyak ikut kompetisi. Oh, oke. Jadi ada kelanjutannya ke sana. Kelanjutannya. Ya. Kita coba lihat ke dalam, Baik. Mas Ardiles. Lihat bagaimana latihan terjadi. Ya. Ah, ini ya. Ya. Oke. Oh, ini lagi latihan apa nih Mas Ardiles? Ini latihan di indoor, latihan sirkuit training. Circuit training. Ya, circuit training. Oke. Bagaimana maintenance kondisi fisik mereka? Ini dicatat semua. Ya, dicatat. Catatan itu kemudian yang tadi sport science itu Ya, dianalisis, dianalisis. kemudian dilihat pengembangannya. Pengembangannya, kekurangannya di mana, mungkin passingnya kurang, ya kita latihan peningkatan ototnya di mana. Agility-nya kurang, ya kita balance-nya kurang, ya kita bikin metode latihan seperti ini. supaya dia ngembangi yang Ya, kurang tadi ya. benar. Jadi itu computerized basisnya. Ya. Jadi bisa dilacak atau Bisa. dipantau semua ya. Diimbangi lagi dengan latihan sepak bola. Oke. Diimbangi lagi dengan latihan fisiknya. Karakter kemudian Dan ada karakternya. Nah di usia-usia ini kan usia yang rawan ya, karena kan Ya. mereka bersosial dan sebagainya. Benar. Ada pembatasan nggak sosialisasi mereka misalnya dengan dunia luar atau dengan dunia sosial? Ada. Di sini mereka diajar bagaimana bijaksana dalam pemakaian media sosial. Oke. Berikut mereka diajar juga penggunaan HP. HP. Oh dibatasi. Setiap minggu sekali pakai, hanya di weekend. Kalau Mas Ardiles melihat pola pelatihan kayak gini di Indonesia di mana yang pernah dilakukan? Kalau saya sih lihat mungkin di beberapa akademi mungkin sudah ada. Sudah ada. Tapi kalau menurut saya pribadi di Papua khususnya di akademi yang dibiayai langsung oleh PT Freeport Indonesia mungkin ini pertama kali yang lengkap dan mungkin terbilang sangat baik. Sangat baik, ya. Karena yang membedakan dengan akademi lain di Indonesia itu hanya satu. Di sini ada namanya safeguarding children, FIFA safeguarding, perlindungan terhadap anak. Oke. Jadi kita nggak bisa marah mereka di depan. Kita harus bisa duduk dari nasihati mereka kayak gitu. Rencananya akan mengambil dari semua Papua, seluruh Papua. Harus semua Papua. Karena bakat kan di Papua sangat banyak. Dan itu akan bisa mewarnai Benar. sepak bola nasional dan internasional. Ya. Makasih Mas Ardiles Siap. untuk ngobrol-ngobrolnya nih anak-anak Makasih. kita lihat lagi Ya. berlatih semua ya.